Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesti Ghazali. Selamat pagi, selamat siang, apa kabar semuanya? Buat para subscriber baru maupun yang lama yang selalu setia untuk menonton channel Lesti Ghazali, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa dan tetap semangat tentunya dalam beraktivitas apapun, dan juga selalu optimis ya menjalani hari-hari ke depan. Selamat tahun baru juga, semangat bertambah tentunya. Dan di sini saya perkenalkan untuk yang baru, channel saya membahas mengenai banyak kripto dan project kripto lainnya. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentunya calon kripto kita yang luar biasa. Tanpa bosan saya membahas ini, apalagi ini masa hot-hotnya panas, mau open minded segala macam. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Oke, yang belum subscribe segera subscribe, yang belum notifikasinya segera di on bell untuk menerima update terbaru lainnya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan P-Network ya, yang mana karena banyaknya bursa atau exchange yang sudah melisting P-Network, meskipun itu belum mendapat izin untuk diperdagangkan oleh Kortim ya, banyak sekali sudah klarifikasi dan konfirmasi dari P-Network ya, kalau mereka belum mengizinkan P-Network untuk di listing atau apapun. Tetapi tetap saja banyak sekali exchange atau bursa yang besar langsung ini ya, bukan kaleng-kaleng, ini bursa yang market capnya ini gede-gede loh ya, seperti Huobi, Binance dan sebagainya. Bitmart juga sudah mereka, saya cek langsung, memang mereka sudah mencantumkan P ya, meskipun belum, P-Network sendiri itu belum open mainnet atau membolehkan ya untuk ditradingkan P-nya. Dan ini mempunyai apa ya, jadi akan saya bahas alasannya bursa atau exchanger kok bisa mereka melisting tanpa izin langsung dari Kortim. Dan kita tahu sendiri P-Network itu mempunyai komunitas yang luar biasa. Itu menjadi salah satu motivasi lah ya buat bursa luar sana untuk melisting. Dan tentunya mereka mempunyai tujuan juga untuk menarik investor. Dan di sini sebelumnya teman-teman silahkan simak videonya tanpa skip. Alasan yang paling mendasar ya, jadi exchanger yang melakukan perdagangan IOU ya, ini singkatannya merupakan IOU, jadi seperti inden kita deposit tapi barangnya belum ada begitu. Yang terjadi pada koin yang masih terdaftar itu dalam rangka membentuk utility market bursa P-Coin, jadi dapat diistilahkan sebagai inden P-Coin. Dan untuk meningkatkan investasi dolarnya, maka bisa dilakukan bisa dilakukan trading dalam slot P-Coin. Jadi misalnya saya invest 100, kemudian saya tradingkan dan dapat untung jadi 1000. Maka nanti saat P-Coin sudah listing dan ada pioner yang menjual koinnya di bursa tempat saya menaruh dolar dan saya tradingkan di situ, maka selanjutnya saya baru bisa withdraw dengan P-Coin seharga 1000. Jadi $100 modal awal tadi ditambah 900 profit trading, begitu kurang lebihnya. Apapun hasil tradingnya disimpan dan dikunci dulu, dan begitu artinya sudah ada buyer yang siap untuk membeli P-Coin. Lalu kenapa dibuat sistem IOU? Ya, karena memang untuk membuat utility market bursa P-Coin dulu. Jadi begitu P-Coin open mainnet, para trader gak kaget akan nilainya, bahkan akan terus melakukan trading untuk bisa mendapatkan satu P-Coin dengan nilai koin yang fantastik. Jadi bagus kan, market bursanya bisa langsung ngebut. Buat teman-teman semua, satu hal yang perlu diperhatikan dalam sistem P-Network yang menyangkut bursa exchanger adalah P-Network tidak akan bergerak di exchanger. Artinya Dr. Nicholas tidak akan invest menaruh koinnya di exchanger, tapi exchangernya itu sendiri yang membuka marketnya atas kemauan sendiri.
karena menimbang volatilitas atau tren dari user Bitcoin dan utility market konvensionalnya. Dan begitu artinya nanti Pioneer sendiri yang akan membawa Bitcoin ke market bursa exchanger, bukan core team. Konsep seperti ini adalah konsep manajemen politik ekonomi market utility konvensional. Ya, jadi bukan core team yang menaruh Bitcoin di exchanger, tapi Pioneer yang membawa Bitcoin ke exchanger. Dan bukan kemauan core team untuk listing di exchanger, tapi kemauan exchangernya sendiri untuk melisting Bitcoin di bursanya. Teman-teman mungkin masih ingat apa yang dikatakan oleh CEO Indodax ya, Darmawan Putra, dalam sesi podcast, bahwa untuk koin dengan tren yang bagus seperti Bitcoin ya, tentunya Pinnet Block, maka Indodax yang akan melisting tanpa permintaan dari pembuatnya. Jadi artinya Indodax yang akan memburu Pinnet Block, bukan core team yang memburu Indodax. Jadi itu kurang lebihnya ya, pengertiannya, pemahamannya seperti itu teman-teman. Kita tahu sendiri komunitas yang luar biasa, backupannya luar biasa, itu sudah di listing oleh exchanger besar-besar ya, bukan kaleng-kaleng teman-teman. Kalau biasanya itu koin-koin yang baru launching ya, tentunya mereka masuk ke bursa yang kecil-kecil dulu teman-teman ya. Ya seperti bla 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 ya, saya tidak mengecilkan suatu bursa, tetapi ya begitu memang sistemnya. Kalau yang memang mempunyai komunitas sedikit itu biasanya mereka masih masuk ke exchanger yang kecil-kecil dulu, baru mereka lolos ke exchanger besar. Tetapi bedanya ini Pinnet Block memang sangat dikejar dan dicari-cari. Ini bisa menjadi salah satu acuan Dr. Nicholas ya, untuk bisa secepat mungkin open minded, karena kita tahu sendiri memang banyak sekali investor yang memburu ibaratnya, menyemangati, membuat gimana cara biar cepat-cepat open minded, karena saking banyaknya yang menginginkan Pinnet Block segera launching. Mungkin itu dulu kurang lebihnya informasi dari saya. Yang belum mempunyai atau lolos KYC, segera mungkin untuk melakukan checklist 1 sampai nomor 4 untuk segera mendapatkan KYC ya. Harus segera cek kembali checklist 1 nomor 4 ya, sebelum Anda mendapatkan KYC, agar nanti pada saat migrasi tidak terjadi mismatch antara confirm wallet dan wallet Anda sebelumnya. Nah, silahkan dicek kembali. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.